Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai topik tentang motivasi. Kata motivasi ini kelihatannya sepele, tetapi ini sangat penting bagi kehidupan kita, di mana motivasi ini nantinya akan berpengaruh terhadap kinerja kita. Motivasi ini juga akan mempengaruhi mood kita dalam bekerja. Motivasi ini juga akan sangat mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Mengapa kita perlu motivasi? Ya, teman-teman sekalian, setiap orang itu punya keinginan yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya mimpi atau impian yang berbeda-beda pula. Setiap orang juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Nah, untuk mencapai ke arah sana, untuk mewujudkan impian kita, untuk mencapai tujuan kita sangat memerlukan yang namanya motivasi. Ada beberapa pola motivasi. Kita kenal ada 4 pola. Ini saya ambilkan dari beberapa referensi. Pola yang pertama adalah achievement motivation. Seseorang butuh tantangan. Seseorang akan termotivasi dengan adanya tantangan itu, untuk dia itu melakukan segala aktivitas untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan. Ini pola yang pertama. Pola yang kedua, affiliation motivation. Di dalam pola yang kedua ini, seseorang akan melakukan suatu aktivitas tidak terbelakangi oleh dorongan melakukan hubungan dengan orang lain. Tidak ada beberapa orang yang dia akan suka atau menyenangi pergaulan. Nah, dengan adanya dia ketemu dengan orang lain, ini menjadi satu motivasi tersendiri bagi dirinya. Nah, pola yang ketiga adalah kompetensi motivation, yaitu sebuah dorongan untuk berprestasi. Dengan adanya dorongan untuk berprestasi, maka orang ini akan menciptakan mutu pekerjaan yang tinggi. Nah, ini tentu setiap orang bisa memiliki pola yang berbeda-beda ya. Nah, untuk pola yang keempat yaitu power motivation. Ya, apa itu power motivation? Motivasi seseorang dilatar belakangi oleh dorongan untuk mengendalikan keadaan. Ya, seseorang akan termotivasi untuk melakukan aktivitas apabila atau dilatar belakangi bahwa orang ini ingin berkuasa. Ya. Seperti kita ketahui ada pilkada, ya, ada pemilihan bupati, pemilihan gubernur, bahkan pemilihan presiden. Tentunya dengan ada seseorang yang ingin dicalonkan sebagai presiden, dicalonkan sebagai gubernur ataupun bupati, tentu dia akan terdorong untuk melakukan segala aktivitasnya untuk mencapai tujuan itu, bahkan mengambil risiko dalam bertindak. Itulah keempat pola motivasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa seseorang juga, orang mau bekerja, ya, orang mau beraktivitas, ya, seseorang mau bekerja keras, ini ternyata dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah the desire to live, keinginan untuk hidup. Ya, dia tidak
bergerak, tidak bekerja, maka tidak akan hidup. Ya. Jadi pekerjaan dia bekerja karena memang dia tidak tahu besok itu mau makan apa. Nasibnya tidak jelas. Ya. Artinya dia tidak pernah berada di zona nyaman. Maka dia akan selalu semangat untuk bekerja. Ya, seperti kita ketahui bahwa di masa pandemi ini ada sebagian orang yang kehilangan pekerjaan. Nah, kondisi seperti ini dia tidak tahu besok ini apa yang mau dimakan, sehingga dia bergerak untuk bekerja. Kemudian yang kedua adalah the desire for position, keinginan akan suatu posisi. Jadi yang tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, ini mirip juga the desire for power, keinginan akan kekuasaan. Ya. Yang kedua dan ketiga ini sama, ya, bersama, di mana seseorang bekerja dengan giat, dilatar belakangi oleh keinginan akan suatu jabatan. Nah, untuk yang nomor 4 nih, ya, the desire for recognition, keinginan akan pengakuan. Nah, orang bekerja itu agar dia itu diakui, baik oleh temannya ataupun rekan kerja yang lain. Nah, tentu empatnya ini tidak semua orang memilikinya, tergantung dari latar belakang masing-masing. Si A dan si B mungkin berbeda latar belakangnya, ya. Ada yang tadi keinginan untuk hidup, keinginan suatu posisi atau jabatan, keinginan akan kekuasaan, atau mungkin keinginan sekedar pengakuan saja. Ya, berbeda-beda. Oleh karena itu, dari latar belakang tadi, seorang termotivasi akan bekerja dengan latar belakang tadi, kita harus mengetahui bahwa apa itu motivasi. Motivasi, beberapa pakar menjelaskan bahwa motivasi itu adalah daya, ini rangkuman ya, daya pendorong seorang mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan atau keterampilannya atau segala yang dia miliki, baik itu keterampilan, tenaga, dan waktunya, untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi di dalam suatu organisasi, katakanlah misalnya kita punya sebuah usaha, yang usaha itu kita memiliki karyawan, maka tentu kita harus menetapkan tujuan karyawan kita itu bekerja untuk apa. Misalnya untuk mengejar target bulanan, untuk mengejar omset. Ya, ini tentu harus kita jelaskan di awal kepada karyawan kita. Jadi beberapa tujuan motivasi yang barangkali tidak semua saya paparkan, ini sebagian saja, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kepuasan kerja, di mana seorang apabila memiliki motivasi yang tinggi, dia bekerja dengan giat, maka nantinya pun dia akan puas dalam bekerja. Dan tentunya ini juga menyambung ke tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas. Dengan motivasi yang tinggi, tentunya produktivitasnya pun akan meningkat, termasuk juga kedisiplinan. Semangat dia bekerja, tentu ini akan berimplikasi erat dengan kedisiplinan. Kemudian yang keempat adalah menciptakan suasana kerja yang baik, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Dengan adanya kita memotivasi karyawan kita, maka tentu ini akan meningkatkan loyalitas dia dalam bekerja. Bahkan kreativitas dia juga meningkat. Ya, semakin kita motivasi karyawan kita, semakin kreatif juga karyawan kita, semakin juga inovatif.
Dan yang berikutnya adalah meningkatkan kesejahteraan, rasa tanggung jawab maupun efisiensi penggunaan alat dan bahan. Ya, tentu dengan kita meningkatkan motivasi karyawan kita dan dengan misalnya meningkatkan kesejahteraan mereka, ya, dengan adanya insentif, dengan adanya bonus-bonus, itu tentu akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan itu juga nanti akan berimplikasi kepada kesejahteraan kita sebagai manajer. Oke, kita lanjutkan. Terus bagaimana cara memotivasi pekerja? Ada beberapa teknik yang kita kenal, ya, yang saya paparkan di slide ini. Yang pertama adalah strong approach. Jadi menekankan kewenangan sebagai pemimpin. Nah, jadi ini kalau untuk yang pertama ini ya lebih ke arah otoriter, ya, hampir mirip otoriter. Yang kedua adalah the be good approach, itu memberi kondisi kerja dan tunjangan yang baik. Ya, ini lebih soft ini. Kalau yang pertama biasanya kalau kita sebagai pemimpin, sebagai manajer, dengan teknik yang pertama strong approach ini kadang-kadang kalau kita tidak ada, karyawan kita mungkin akan bekerja dengan seenaknya. Tapi yang kedua ini akan lebih bermakna, lebih soft, ya, bagi karyawan kita. Ada atau tidak kita sebagai manajer di situ, motivasi kerja mereka selalu tinggi. Karena dengan adanya kondisi kerja dan tunjangan yang baik membuat mereka itu semangat untuk bekerja. Ada teknik yang ketiga adalah implicit bargaining. Persetujuan terhadap hasil kerja dan imbalan. Ya, ini kadang bisa ditentukan di awal nih. Mau minta gaji berapa bulanannya. Ya, tentu dengan ditetapkan di awal dia harusnya sudah bersemangat. Kemudian kita juga mengenal menggunakan competition, yaitu adalah adanya kompetensi. Yang bekerja baik dia akan mendapatkan bonus yang sesuai dengan prestasi yang dia miliki. Ini sifatnya kompetisi. Ya, boleh sebagai manajer itu melakukan hal ini. Kemudian yang berikutnya adalah internalize motivation. Bisa dengan perluasan pekerjaan, gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi. Ya, ada kalanya kita dengan tegas, ada kalanya kita dengan bersandaria, ada kalanya kita dengan demokratif. Ya. Intinya di internalize motivation ini kita harus bisa melihat pekerja kita atau karyawan kita secara keseluruhan. Ada kalanya kita melakukan job rotation. Ya, misalnya si A mungkin sudah jenuh dengan posisi yang sekarang ini, maka kita rotasi dengan si B, kita rotasi lagi dengan si C dan seterusnya. Ini akan menyebabkan sesuatu yang baru. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap motivasi. Yang pertama adalah karakteristik individu. Ingat bahwa setiap manusia itu akan selalu berkaitan dengan teori hierarki Maslow. Ya, di mana di teori tersebut semua orang pasti butuh yang namanya kebutuhan fisiologis maupun psikologis. Butuh yang namanya di situ perhatian, kasih sayang, pujian. Nah, dengan seperti ini kita sebagai manajer harus memberikan kebutuhan yang cukup, memberikan pujian, memberikan perhatian kepada karyawan kita, sehingga seseorang akan termotivasi. Kemudian yang kedua adalah karakteristik pekerjaan. Ya, di mana karakteristik pekerjaan ini situ bisa dilihat dari tipe penghargaan, tingkat ekonomi maupun tingkat variasi pekerjaan. Yang ketiga, karakteristik situasi kerja.
Bagaimanapun juga karyawan kita membutuhkan yang namanya lingkungan kerja yang nyaman, budaya organisasi yang kondusif. Mau gaji sebesar apapun, kalau lingkungan kerjanya tidak nyaman, pasti orang pun tidak akan semangat. Termasuk di situ budaya organisasi. Ya. Kalau seorang manajer itu pilih kasih tidak adil, ya pasti mau gajinya sebesar apapun, orang mungkin tidak akan betah kerja di situ. Oleh karena itu kita akan mengenali yang namanya model-model motivasi. Bagaimana agar bawahan kita atau karyawan kita termotivasi untuk atau semangat untuk bekerja. Yang pertama adalah model tradisional, di mana model ini menekankan kepada insentif, ya, yaitu karyawan kita beri insentif yang disepakati atau sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah model hubungan manusiawi. Ya, seseorang termotivasi dengan diakuinya kebutuhan sosial. Ya, misalnya kita itu sebagai manajer itu memotivasi karyawan kita dengan kita sering berkunjung ke rumahnya. Itu ada efek yang positif bagi semangat dia bekerja, biar lebih dekat ya istilahnya itu. Kemudian yang ketiga adalah model sumber daya manusia, memotivasi bawahan dengan memberikan tanggung jawab dan kesempatan yang luas dalam menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan keputusan. Ya, jadi di sini adalah menekankan kepada profesional karyawan kita. Kita beri kepercayaan, kita beri peningkatan kualitas maupun kualitas profesionalnya yang kita tingkatkan, sehingga dia itu menjadi sumber daya manusia atau SDM yang profesional. Ini juga akan memotivasi dia untuk semangat bekerja. Kemudian di sisi lain ada metode motivasi. Yang pertama adalah direct motivation atau metode langsung. Ini bisa berupa material maupun non-material yang diberikan secara langsung kepada karyawan untuk memenuhi kebutuhan serta kepuasannya. Nah, jadi nanti manajer itu akan mendatangi langsung kepada karyawan, baik misalnya kita beri modal insentif yang sesuai, kita berupa material yang kita berikan, ini akan berdampak pada motivasi karyawan kita. Misalnya kita beri istilahnya motor atau mobil untuk inventaris dia. Kemudian di sisi lain juga yang tidak kalah penting adalah non material, ya, berupa pujian, sanjungan dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tulisan. Misalnya ketika dia ulang tahun kita beri selamat ulang tahun melalui surat resmi, itu juga merupakan metode yang efektif untuk memotivasi karyawan kita. Kemudian yang kedua adalah indirect motivation. Motivasi yang diberikan hanya merupakan berbagai fasilitas mendukung atau menunjang gairah kerja. Misalnya tadi yang di tempat pekerjaan tadi, dengan diberikan tempat yang layak atau yang nyaman, misalnya dia tempat kerjanya butuh AC, ya kita pasang AC, itu akan memotivasi karyawan kita ya, dia akan semangat bekerjanya. Oleh karena itu kita pun harus tahu alat-alat motivasi itu apa saja. Ada material insentif, ya, tadi yang saya katakan ada bisa berupa uang maupun barang. Non material insentif tadi penghargaan, perlakuan yang wajar, ya. Tadi dengan dikunjungi, ya, dengan istilahnya si karyawan kita harus diwongke lah, itu gampangannya begitu.
Nah, kita juga teman-teman sekalian harus mengenal juga yang ada dua motivasi, motivasi positif maupun motivasi negatif. Nah, yang diperlukan adalah motivasi positif. Dengan motivasi positif ini, misalnya dengan memberikan hadiah, imbalan kepada karyawan-karyawan kita yang berprestasi, itu tentu akan memberi dampak yang baik bagi dia untuk semangat. Kemudian motivasi negatif ini, eh, manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman. Ya, boleh, tidak salah kalau misalnya ada karyawan kita yang melakukan pelanggaran, boleh kita beri hukuman. Tetapi ternyata dengan hukuman ini tidak kemudian menyebabkan dia itu, sebagian ya, tidak selalu sih, menyebabkan dia itu semangat bekerja lagi, tapi kadang ada yang berdampak justru malah menyebabkan dia menjadi minder. Ada yang seperti itu gitu. Makanya kita untuk motivasi negatif ini harus sangat berhati-hati. Nah, sekarang yang berikutnya adalah bagaimana memulai proses motivasi. Yang pertama adalah kita harus yakinkan kepada karyawan, jelaskan tujuan dia bekerja di sini. Tujuan organisasi kita, maksudnya tujuan usaha kita apa. Kemudian yang kedua, mengetahui keinginan karyawan atas diri dan perusahaan. Ya, kita gali keinginan dia, motivasi dia bekerja apa. Kemudian yang ketiga adalah adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik antara pimpinan atau antara manajer dengan karyawan, ini tentu akan meningkatkan motivasi karyawan kita. Memberikan penghargaan dan pengakuan yang tepat. Nah, tadi ya, yang sudah saya jelaskan di awal. Menyediakan fasilitas, tadi bisa motor, bisa mobil, bisa rumah, membentuk teamwork. Ya, kita harus bekerja secara tim, bukan lagi kelompok tapi tim ya. Ya, jadi kalau misalnya ada anggota tim yang tidak aktif, tidak semangat, maka anggota tim yang lain bisa memotivasi. Kemudian mendelegasikan sebagian wewenang serta kebebasan karyawan untuk mengambil keputusan dan kreativitas dalam melaksanakan tugas. Ya, tentu dengan adanya seperti ini, orang akan merasa dihargai ya, daripada kemudian kita sebagai manajer tidak memberikan kepercayaan kepada karyawan kita. Nah, tentunya dengan adanya motivasi yang tinggi akan tercapai kepuasan kerja. Saya tidak membahas kepuasan kerja di sini, hanya goalnya motivasi itu adalah kepuasan kerja. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwa motivasi itu berhubungan dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi motivasi seorang, maka semakin puas kerja.